I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys on the block wearing bitches on the line, and you know. Huh? Huh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamila Surya Ova. Kali ini saya mau menjelaskan tentang ikatan ion. Sebelum kita mulai, kita harus tahu apa sih tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, memahami konsep ikatan ion. Yang kedua, mengenal sifat-sifat ikatan ion. Dan yang ketiga adalah menerapkan pengetahuan ikatan ion dalam kimia. Yuk kita simak videonya. Ikatan ion adalah jenis ikatan kimia yang terbentuk antara dua atom dengan perbedaan elektronegativitas yang besar. Biasanya antara logam dan non-logam. Berikut adalah penjelasan detailnya. Definisi: ikatan ion terjadi ketika satu atom melepaskan elektron atau kation dan atom lain menerima elektron atau anion, menghasilkan gaya tarik elektrostatik antara keduanya. Sifat-sifat ikatan ion. Yang pertama, titik leleh dan titik didih tinggi senyawa ionik memiliki gaya tarik elektrostatik yang kuat antara ion-ionnya. Dibutuhkan energi besar untuk memutuskan gaya tarik ini, sehingga senyawa ionik memiliki titik leleh dan titik didih yang tinggi. Contoh, NaCl memiliki titik leleh sekitar 800 derajat Celcius. Yang kedua, larut dalam air. Senyawa ionik cenderung larut dalam pelarut polar seperti air. Molekul air memisahkan ion-ion dalam senyawa tersebut melalui proses yang disebut hidrasi. Yang ketiga, menghantarkan listrik dalam larutan atau keadaan cair. Dalam larutan atau keadaan cair, ion-ion dalam senyawa ionik bergerak bebas, sehingga dapat menghantarkan listrik. Namun, dalam keadaan padat, senyawa ionik tidak menghantarkan listrik karena ion-ionnya tidak dapat bergerak. Yang keempat, keras tetapi rapuh. Struktur kisi kristal senyawa ionik membuatnya keras, tetapi tekanan besar dapat menggeser ion-ion sehingga menyebabkan senyawa ini retak atau pecah. Selanjutnya ada contoh senyawa dengan ikatan ion dalam kehidupan sehari-hari. Ikatan ion membentuk senyawa yang memiliki banyak aplikasi dalam kehidupan. Di antaranya, yang pertama, natrium klorida atau NaCl. Kegunaannya sebagai garam dapur untuk memasak. Digunakan dalam industri pengawetan makanan. Sifat yang dimanfaatkan, larut dalam air dan membentuk larutan elektrolit. Yang kedua, kalsium karbonat atau CaCO3. Kegunaannya digunakan dalam pembuatan semen, marmer, dan kapur tulis. Komponen utama dalam tablet antasida untuk meredakan asam lambung. Sifat yang dimanfaatkan, senyawa ini bersifat keras dan memiliki stabilitas tinggi. Yang ketiga, magnesium oksida atau MgO. Kegunaannya sebagai bahan dalam obat mah untuk menetralkan kelebihan asam lambung. Digunakan dalam pembuatan bahan tahan api. Sifat yang dimanfaatkan, memiliki titik leleh yang sangat tinggi. Selanjutnya, kalium nitrat atau KNO3. Kegunaannya sebagai bahan utama pupuk untuk meningkatkan kesuburan tanah. Digunakan dalam pembuatan kembang api dan bahan peledak. Sifat yang dimanfaatkan, mudah larut dalam air sehingga ion-ionnya cepat tersedia bagi tanaman. Selanjutnya, natrium bikarbonat atau NaHCO3. Kegunaannya sebagai bahan utama baking soda dalam memasak. Digunakan sebagai antasida untuk meredakan asam lambung. Sifat yang dimanfaatkan, bereaksi dengan asam menghasilkan gas karbon dioksida atau CO2. Kesimpulan, ikatan ion memungkinkan atom-atom mencapai kestabilan dengan membentuk ion yang saling tarik-menarik. Senyawa ionik memiliki sifat unik seperti titik leleh tinggi, larut dalam air, dan menghantarkan listrik dalam larutan. Dalam kehidupan sehari-hari, senyawa ionik seperti NaCl, CaCO3, dan KNO3 sangat penting dan banyak digunakan di berbagai bidang termasuk makanan, konstruksi, kesehatan, dan pertanian. Itu saja penjelasan tentang ikatan ion dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.